Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Yan Pekalongan, buat kalian yang masih bingung nyari perguruan tinggi mana yang akan kalian pilih untuk menjadikan tempat kalian menuntut ilmu, Kak kasih tahu ya, di Pekalongan ada Yan Pekalongan. Kenapa harus Yan Pekalongan? Karena Yan Pekalongan selain sudah berakreditasi B, di sini juga gedungnya masih baru, fasilitas lengkap dan memadai tentunya. Yang tak kalah penting adalah UKT-nya. UKT-nya itu relatif lebih murah dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di sekitar sini, atau bahkan dibandingkan dengan PTN Jawa Tengah. Selain itu, dosen-dosennya juga sudah mumpuni tentunya. Yan Pekalongan tahun ini membuka penerimaan mahasiswa baru lewat 4 jalur. Yang pertama yaitu jalur SPAN, kalian bisa cek di website bawah ini. Kemudian jalur kedua yaitu UMPTKIN, bisa dicek di web di bawah ini. Kemudian ada jalur minat bakat dan mandiri, bisa dicek di web di bawah ini. Nanti akan kita kupas satu persatu setiap jalur secara detail biar kalian lebih jelas. Batin, mau kemana? Makan. Belum makan? Belum. Yuk beneran. Kebetulan teman jenengan. Tadi itu banyak pertanyaan dari teman-teman terkait penerimaan mahasiswa baru, lewat SPAN, PTKN dan mandiri. Nah nanti kita ngobrol sambil makan ya. Oke, kita bahas itu. Siap. Ya, balik. Mbak Tin, ini banyak pertanyaan dari teman-teman kelas 12 yang kemarin ikut sosialisasi ya. Ini ada pertanyaan, tak ambil beberapa aja karena kalau dibahas semua bisa sampai sore. Yang pertama ada pertanyaan, apa sih itu SPAN? Bedanya dengan senam PTN itu apa? SPAN itu jalur seleksi PMB berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor atau prestasi lain tanpa ujian tertulis. SPAN PTKIN itu di bawah Kemenak, Kementerian Agama. Kalau SNMPTN itu seleksi masuk untuk masuk ke PTN di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sama dengan jalur undangan itu dulu ya? Kalau dulu namanya apa namanya? SPAN baru? Zaman bahala. PMDK. PMDK hampir Zaman sama kita sih. dulu. Zaman kita dulu. Cuman kalau ini memakai prestasi akademik siswa. Oke. SPAN itu untuk yang STAIN, IAIN dan BIN. Itu perlu bikin akun enggak tuh? Akun apa? Kemarin ada pertanyaan kan ada kalau dari yang senam PTN kan ada pakai ini daftar di LTMPTN? Iya itu. Oh enggak, kalau Enggak SPAN pakai. nggak perlu pakai LTMPTN. Nah, kan ada pertanyaan nih. Kalau misal dari sekolah sudah mendaftarkan, ternyata si anak tuh lolos di senam PTN. Nah, otomatis yang SPAN ditinggal. Ya. Ini pengaruh nggak ke adik-adiknya? Apa nanti sekolahnya kena blokir? Kena dispel? Kalau itu tergantung sekolah masing-masing. PTN masing-masing, PTKIN masing-masing. Ada PTKIN atau PTN yang saya senam itu. Kalau daftar sudah diterima tapi tidak registrasi, maka sekolah akan diblok. Akan diblokir, jadi adik-adik kelasnya tidak bisa mendaftar. Iya. Tapi kalau di kita di Pekalongan kita belum melakukan blokir sekolah. Itu proses pendaftarnya gimana tuh? Siswanya harus gimana? Apa yang dilakukan siswa? Apa yang dilakukan sekolahan? Kalau siswa pertama daftar ke sekolahnya, ke guru BK-nya, mau daftar di SPAN. Terus nanti pihak sekolah yang mendaftarkan siswanya lewat PDSS dan SPAN PTKIN .ac.id. Berarti kalau yang belum terdaftar Sekolahnya mendaftar. masukan di Ya, melakukan pendaftaran dengan menginput SK kepala sekolah, SK akreditasi sekolah, kemudian nanti input nilai akreditasinya dan juga tahun pendirian sekolahnya. siswanya nanti input juga berarti ya? Kalau siswa, jadi kan setelah siswa didaftarkan oleh sekolah di web, nanti kan masing-masing siswa mendapat ID pendaftaran dan password. Nah, itu nanti digunakan oleh siswa untuk mendaftar di web SPAN-nya. Itu nanti ngisi datanya sendiri, data siswanya, kemudian di situ sebetulnya lebih ke milih prodinya, dia mau mendaftarnya di PTKIN mana, kemudian prodinya apa, itu yang melakukan siswanya sendiri. Terus persyaratannya apa ini dari siswanya? Apa yang dipersiapkan siswanya? Kalau untuk siswanya tinggal ngisi
data saja sih, terus ngisi apa namanya pilihan prodinya saja. Tidak ada Ada nilai tertentu yang harus dicapai nggak biar bisa atau bisa sembarang nilai bisa? bisa sih ya semua. Nggak harus ranking sekian ya? Enggak. Paralel gitu nggak ada syarat gitu. Enggak. Yang penting rapot semester 1 sampai semester 5. Rapot dari kelas 10 11 Ya, semester 1 Ya. sampai 5 berarti ya? Ya. Oke, terserah. Nah, ini ada pertanyaan. Penentuan kelulusan mereka tuh seperti apa sih? Mereka tanya ada mungkin trik biar sepan. Ya, ada pusat Kalau semua ya? kalau trik atau strategi khusus sih tidak ada, karena kan itu makanya adalah rapor. Itu kan nanti panitia pusat yang melakukan ranking, jadi kan nanti di ranking. Tapi bisa juga dengan memilih prodi, cara memilih prodi yang tepat, prodi yang kira-kira daya saingnya rendah atau kecil, oke. tapi tetap harus yang diminati, jangan yang tidak diminati. Iya, banyak yang merasa kalau sudah bisa masuk, yang penting masuk dulu, nanti bisa pindah itu jangan. pindah jurusan. Kalau Terus- kita nggak boleh ya? Jangan. Terus yang penting berdoa, banyak berdoa biar bisa lolos Itu yang cepat. penting. Oke, betul. Untuk prodi yang diberi itu maksimal berapa? Boleh lintas, misal dari UIN ke STAN ke IAIN boleh Bisa, atau boleh. sama? Boleh. Jadi kan kalau sepan PTKIN itu milih 2 PTKIN, masing-masing PTKIN itu 2 prodi. Itu kan nasional, jadi bisa milih kemana-mana. Bisa STAN bisa, IAIN bisa, UIN bisa. Kalau ini lintas provinsi, kalau yang saya dengar di yang senam PTN kan kalau lintas PTN tuh harus ini ya. Contoh dia dari sekolah di Jawa Barat, dia mau daftar di Jawa Tengah, dia harus juga pilih yang di Jawa Barat. Kalau SPAN sama gitu nggak ada Enggak sih, kebijakan khusus? enggak sih. Masih sama kebijakan dengan yang tahun kemarin ya. Iya. Nah ini di brosur kan ada dua seleksi administrasi, itu maksudnya apa ya? Oh, 2 tahap Ada 2 tahap seleksi, itu maksudnya apa? Seleksi apa ya? Jadi kan tadi kan milih 2 PTKIN. Nah, nanti pendaftar pertama itu diikutkan di seleksi di PTKIN pilihan pertama. Nah, kalau di PTKIN pertama dia tidak lolos, nanti akan ikutkan lagi seleksi di PTKIN kedua sesuai urutan prodi yang dipilih dan Yang pertama keduanya. dan ketersediaan kuota di PTKIN kedua itu. Ini masih ada 2 pertanyaan terakhir ya, yang paling banyak ditanyakan. Apa tuh? Untuk biaya pendaftarannya, SPAN tuh ada pendaftarannya nggak, ada biayanya? Sepan PTKIN biaya pendaftarannya tidak ada, gratis. Wah, gratis ya. Ada biaya setelah jadi mahasiswa tuh, ada biaya apa selain UKT? Mungkin sumbangan institusi, gedung? Enggak ada. Nggak ada ya. Hanya UKT saja. Nah itu banyak yang tanya ranksnya UKT Dian Pekalongan itu berapa? Paling mahal berapa di sana? Kita kan ada 5 kelompok. Yang paling rendah itu 400.000, yang paling mahal itu 3.300.000. Kalau beasiswa, ada beasiswa apa aja di Dian? Beasiswa kita ada KIP kuliah, Bantu Indonesia Pintar, kemudian ada beasiswa untuk prodi keislaman besar, Langkah peminat itu ya? Kayak Ya. peminataan. untuk yang Sudin itu yang fakultas Sudin. Itu otomatis yang daftar di situ dapat beasiswa atau ada Enggak, proses? kan ada proses pendaftarannya. Proses. Itu ada juga beasiswa dari Bank Indonesia, dari Basnas. Kemudian untuk mahasiswa yang dari Jakarta itu ada beasiswa dari pemerintah DKI, KJM. Khusus orang Jakarta ya? khusus Jakarta. Kalau beasiswa itu bisa diakses mulai dari semester berapa? Persyaratannya apa sih? Oh iya, tadi beasiswa ada juga yang untuk tahfidz Quran. Tahfidz Quran 30 juz dan yang di bawah 30 juz. Kalau untuk yang semester 1, mulai semester 1 itu KIP sama beasiswa tahfidz. Kalau yang Tahfidz sudah bisa di semester 1 ya? udah bisa. Bisa dapat minat bakat juga ya? Bisa. Kalau yang lainnya itu mulai semester 3. Persyaratannya sesuai dengan ini ya? Masing-masing. Sesuai dengan kategori beasiswanya ya? Ya. Kalau KIP itu banyak nanya, KIP itu tahunnya mereka itu sebelum jadi mahasiswa, mereka
bisa daftar. Jadi pas masuk dia nggak daftar. Sebenarnya gimana itu? Enggak, Ya. memang kan kalau yang dari Dikbud yang PTN itu ada jalur tersendiri, jalur KIP. Tapi kalau di kita itu tidak. Kalau KIP sama dengan beasiswa yang lain, harus jadi mahasiswa dulu, diterima dulu di Pekalongan, kemudian registrasi sebagai mahasiswa baru. Nah, baru nanti bisa. Itu otomatis lolos ya? Enggak sih, Ada seleksi ya? seleksinya kan sesuai nanti persyaratannya memenuhi atau tidak. Nanti kan kita ada survei lapangan. Jadi betul-betul kita cari yang memang membutuhkan, yang sesuai dengan kriteria. Oke, ini tadi ya teman-teman obrolan tentang seputar SEPAN. Sudah kita kupas tuntas di siang hari sambil menuju tempat makan ya. Kita Udah jamnya. Nanti tunggu episode selanjutnya kita bahas tentang jalur lainnya ya. Ada WPTKN, minat bakat dan mandiri. Oke. Assalamualaikum, see you.